Ya, film ini rilis pada tahun 2005. Film horor ini menceritakan tentang pemain alat musik cello. Perpaduan antara kisah keluarga dengan misteri alat musik serta keanehan lain yang membuat film ini semakin menyeramkan. Ini adalah salah satu film misteri yang layak untuk ditonton. Ceritanya diawali oleh seorang ibu yang punya dua anak. Lalu salah satu anak itu menginginkan alat musik cello. Semenjak kedatangan alat musik ini, hal-hal yang janggal mulai terjadi dan muncul beberapa penampakan hantu di antara di rumah dan di tempat konser. Ya, salah satu anaknya menjadi aneh ketika ada cello di rumah. Sikapnya yang awalnya tadinya pendiam dan tenang menjadi pemarah dan seperti kerasukan. Film ini bercerita tentang Soyeon yang bekerja di pet shop. Sampai akhirnya dia diteror oleh sosok anak kecil bermata kucing. Sementara banyak terjadi kasus kematian yang aneh dan tidak wajar di sekitarnya. Cerita ini diawali ketika sepasang suami istri memelihara seekor kucing. Namun terjadi sebuah kematian. Sang istri mati dan ada bekas cakaran kucing. Lalu kucing ini dibuang. Sampai akhirnya bertemu dengan Soyeon. Karena Soyeon menyukai kucing, maka ia ingin memeliharanya. Kucing ini bernama Silky. Awalnya ia sangat bahagia memelihara kucing ini. Namun suatu hari terjadi hal-hal yang aneh yang menimpa dirinya, sampai berujung kematian kepada orang yang berada di sekitarnya. Film ini di awal sangat seru, namun di pertengahan cukup membosankan. Tapi di belakang cerita sangat menegangkan dan menyeramkan. Kucing ini sempat dibuang ke tempat yang jauh, namun kucing itu tiba-tiba ada lagi di apartemennya, sehingga dia merasa aneh. Selain itu, ia suka melihat sosok hantu anak kecil mirip seperti kucing. Dan mempunyai trilogi, namun beda cerita. Film ini menceritakan tentang sebuah legenda, yaitu jika ada seorang memiliki tangga dengan beberapa anak tangga, tetapi dia menemukan anak tangga yang ke-29, maka dia akan menemui sosok bayangan misterius yang akan mengabulkan semua permintaannya. Salah seorang pelajar pun melakukannya dan berhasil bertemu dengan bayang misterius itu. Permintaan yang diinginkannya pun terkabul. Namun sayang, dia tidak mengetahui konsekuensi dari terkabulnya permintaannya. Teror kematian terus menghampirinya. Muncullah penampakan hantu selalu mengganggunya. Meminta sebuah imbalan, yaitu nyawa. Karena hantu itu telah mengabulkan keinginannya untuk menjadi pemenang di sebuah kontesan balet.
Hantu itu menginginkan nyawa sebagai bayarannya. Hal ini membuat dia panik dan takut karena terancam nyawanya. Film ini sangat seram dan cukup mendebarkan bagi orang yang menontonnya. Film Death Bell menceritakan tentang sebuah sekolahan elit yang berisi anak-anak orang kaya. Saat mengerjakan soal ujian, tiba-tiba terdengar pengumuman dari speaker sekolah. Isi pengumumannya yaitu memperingatkan pelajar yang salah mengerjakan soal akan mati. Awalnya mereka tidak percaya dengan pengumuman itu. Namun ternyata kematian benar-benar terjadi. Satu persatu, pelajar yang salah menjawab soal tewas dengan cara yang tragis. Awalnya orang menyangka pembunuhan ini dilakukan oleh hantu, namun ternyata dilakukan oleh orang yang bermotifkan ingin balas dendam. Film ini mirip dengan film Jigsaw, di mana semua orang akan mati terperangkap tentang dua kakak beradik perempuan yang mengalami kejadian tragis. Sang kakak mengalami shock berat dan dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah dinyatakan sembuh, ia pun kembali ke rumahnya. Sejak itu, kejadian menegangkan terus terjadi. Mereka harus melawan ibu tirinya yang sangat kejam. Kisah kakak beradik ini dijamin berhasil membuat penonton ketakutan dengan penampakan hantu yang muncul selama film berlangsung. A Tale of Two Sisters merupakan film horor psikologis. Film ini memberi kesempatan kepada penonton-penonton untuk menebak-nebak kelanjutan ceritanya. Film Train to Busan adalah salah satu film Korea Selatan terbaik yang rilis di tahun 2015. Ini menceritakan tentang seorang ayah yang akan mengantarkan ibu ke Busan dengan menaiki kereta. Namun siapa sangka ternyata kereta itu telah terinfeksi oleh zombie. Sang ayah berjuang mati-matian demi menjaga sang anaknya selamat. Pada akhirnya sang ayah terinfeksi menjadi zombie. Film ini sangat cocok untuk kalian para penggemar film zombie karena cerita dan efek yang disajikan sangat luar biasa. Jadi sayang kalau untuk dilewatkan. Killer Toon adalah film yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang komikus yang miskin yang setiap karyanya selalu ditolak ketika mengajukan ke webkomik karena karyanya jelek menurut mereka. Setelah itu dia bertemu dengan seorang gadis muda yang pandai menggambar, namun ada yang berbeda dengan gambar yang dia buat. Ia bisa menggambarkan kejadian di masa yang akan datang. Gadis muda ini bisa membunuh orang melalui gambar yang dia buat, dan ia ingin bunuh diri ketika ia menyesal telah membunuh orang. Namun ada seseorang komikus yang bernama Jion mencoba untuk menghentikannya. Lalu ia membuat perjanjian darah yang bisa mentransfer kemampuan gadis muda itu kepada Jion. Jadi saat ini Jion bisa membuat komik yang sangat bagus yang bergenre horor. Cerita ini diawali dengan adanya korban yang tewas
seperti yang ada digambar dalam komik. Jadi ada seorang detektif yang menyelidiki pembunuhan seorang kepala webkomik. Dia menemukan sebuah cerita komik yang memprediksikan pembunuhan itu sebagai terjadi. Bahkan detail posisi korban dengan tepat. Detektif ini bernama Kichul. Ia curiga bahwa komikus Jion terlibat langsung dengan pembunuhan itu. Jion yang telah menderita halusinasi parah dengan tegas menyatakan bahwa dia bukan pembunuh, dan bahkan tokoh rekannya itu di komik hanya bagian dari imajinasi. Ketika korban kedua tewas persis seperti yang digambarkan dalam komik Jion, ia pun jadi tersangka utama kasus. Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan rahasia besar untuk menyelamatkan dirinya dan reputasinya. Ya, film ini sangat menegangkan dan membuat penonton menjadi penasaran karena jalan ceritanya yang sulit ditebak dan membuat penonton bertanya-tanya. Ya, cocok untuk kalian yang suka membaca komik. Film ini mirip dengan film Death Note, film manga yang berasal dari Jepang. Kalau Death Note membunuh dengan catatan namun tanpa gambar, tapi kalau film ini membunuh dengan menggunakan gambar dan catatan. Dwelling adalah film yang sukses mendapat berbagai penghargaan. Film ini rilis pada tahun 2016, menceritakan tentang seorang polisi yang melakukan investigasi terhadap sejumlah kasus pembunuhan misterius dan wabah penyakit di seluruh wilayah. Film ini menggabungkan unsur horror thriller dengan menunjukkan adanya exorcism dan zombie serta scan yang penuh. Mimpinya, kata warga setempat, bila hantu itu hadir dalam mimpi, maka nasibnya dan keluarganya akan sial dan berujung pada kematian. Namun, dia tidak percaya dengan hal itu. Benar saja, setelah ia bermimpi bertemu hantu itu, ia terkena banyak kesialan dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan anaknya sampai kerasukan atau bertingkah aneh. Ia mencari seorang cenayang atau yang biasa disebut dengan pengusir hantu. Jadi yang menarik di film ini yaitu hantu ini bisa menjadi zombie. Awalnya sih nggak ngerti film ini ya kalau kita nonton, tapi nanti di akhir scan kita tahu